Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dan dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya akan dulu ya, Bu. Aslinya kan kok. Ibu. Siti Zulhairiah, Ibu Sulfiana, Ibu Susanti, Ibu Alfareza, Andika. Nanti setelah kenalin saya ya. Ya, Bu. Oke. Kalian masih ingat nggak? Minggu kemarin saya bilang kalau minggu depan itu pembahasannya mengenai pidato persuasif. Sebelum saya jelaskan mengenai pidato persuasif, kalian lihat dulu videonya. Simak berikut. Oke. Nah, dari video yang kalian tonton, kira-kira siapa yang bisa nyimpulin kalau video yang pidato persuasif itu pidato yang menyampaikan apa sih? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Ya, betul sekali. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, sudah pasti tujuannya ini untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidatonya. Misalnya kayak KORP yang sedang menyampaikan pidato persuasifnya agar menghimbau masyarakatnya untuk menjaga lingkungan. Itu contoh dari pidato persuasif. Lalu kita langsung ke strukturnya. Paham kan pidato persuasif itu apa? Strukturnya ini ada 3. Yang pertama pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Nah, pembukaan. Untuk pembukaan ini ada 3 macam, misalnya 3 bagian ya. Yang pertama salam pembuka, lalu ucapan pembukaan dan ucapan syukur. Contohnya salam pembuka seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selanjutnya ucapan penghormatan, kayak penghormatan kepada pihak yang lebih tinggi dulu sampai ke audiens umum. Lalu yang terakhir ucapan syukur, kayak marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Lalu setelah itu ada isi pidato. Nah, isi pidato ini adalah bagian yang paling penting karena di dalamnya mengandung inti dari suatu hal yang ingin disampaikan atau dibicarakan oleh orator atau orang yang menyampaikan pidato. Nah, pada bagian ini orator biasanya akan memperjelas secara detail dan jelas apa yang disampaikan kepada pendengar. Nah, isi pidato ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi, lalu tahap argumen dan penguatan pernyataan. Sudah paham ya? Isi dari dalam inti pidato itu. Nah, yang terakhir penutup pidato. Nah, penutup pidato ini merupakan kesimpulan secara ringkas dari materi yang disampaikan. Lalu terakhir ada kalimat terima kasih dan maaf pada audiens. Sudah paham tentang membuat teks pidato persuasif? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah paham ya?
pidato persuasif gitu. Yang pertama ada kalimat aktif. Contoh kalimatnya seperti ini. Orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Nah itu maksudnya ciri contoh kalimat dari kalimat aktif. Selanjutnya ada kata tugas. Nah contoh kalimatnya seperti ini. Marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai setiap kawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Lalu yang ketiga ada kosakata emotif. Kosakata emotif ini contoh kalimatnya seperti hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah yang keempat ciri kebahasaannya itu kosakata bidang ilmu. Nah contoh kalimatnya tadi sudah saya salah satu perubahan yang begitu mencolok dan seterusnya. Yang kelima ada sinonim. Contoh kalimatnya seperti sikap egois dan individualis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi kata yang dimaksudkan adalah kata egois dan individualis. Kata ini memiliki makna yang sama atau ya sinonim. Selanjutnya kata benda abstrak. Nah contoh kalimatnya kesetia kawanan sosial memang perlu kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang terakhir ciri kebahasaan dalam pidato persuasif yaitu perbedaan atau nominalisasi, pembedaan atau nominalisasi. Nah merupakan istilah yang merujuk pada pembedaan atau perubahan kata kerja menjadi kata benda. Contohnya terbang ditambah imbuhan ke dan a jadi penerbangan. Sudah paham mengenai ciri kebahasaan dalam pidato persuasif? Ya. Setelah kita tahu cara membuat teks pidato persuasif, pasti pidato itu disampaikan ya. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan pidato? Cara menyampaikan pidato ini ada 4 metode. Nah, metode yang pertama yaitu metode impromptu atau secara spontan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua metode memory pad, yaitu dengan cara menghafal terlebih dahulu, artinya sudah dipersiapkan dari awal ya, dia akan menyampaikan apa itu dia dihafal. Nah, selanjutnya metode naskah. Nah, metode naskah ini dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi dia bawa teks gitu baca pidatonya. Nah, yang terakhir metode extempora atau dengan cara menyiapkan poin-poin penting yang akan disampaikan. Jadi dalam menyampaikan pidato dia hanya menyiapkan poin-poin pentingnya saja dari sisa pidato yang akan dia sampaikan. Nah, kira-kira mana yang paling mudah? Metode naskah ya. Karena kita ya itu bagus kalau kamu anggap itu. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif dan bagaimana cara menyampaikannya, saya sudah menyiapkan 2 proyek. Nah, proyek pertama mengerjakan tugas secara berkelompok. Di sini ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian isi dan jawabannya kita bahas bersama-sama. Dibagi berarti ada yang 3. Oke, mulai dari sekarang kerjakan ya. Ini kok kamu kok ada kuning-kuning? Sudah selesai semuanya? Belum. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Siapa yang mau bacain soal nomor 1? Aku boleh. Soalnya tanamkan penggalan teks pidato berikut yang mengandung makna persuasif. Ya, apa jawabannya? C. Kelompok 2 apa jawabannya? C dulu. Betul atau salah? Betul. Ya betul, karena ada bisa dijelasin. Karena di situ mengandung ajakan ya kepada orang lain. Coba
baca soalnya nomor 2. Next pidato perspektif adalah jawabannya adalah demo. Teks pidato yang isinya menunjukkan atau himbauan untuk mempengaruhi penggunaannya. Iya, betul. Nah, untuk soal nomor 3 sama 5 itu kan ada contoh dari teks pidato persuasif. Kalian sudah menganalisis dan menyimpulkan tentunya. Nah, di sini perwakilan dari kelompok kalian maju untuk membacakan pidato, terus kalian bacain strukturnya, terus kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian. Boleh kelompok 1, silahkan. Baik, perkenalkan, saya Siti Nurhadiah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Izin membacakan pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di pagi acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama. Teman-teman yang saya sayangi, sebagai seorang pelajar, sudah selayaknya kita semua mencintai ilmu pengetahuan yang sebagian besarnya tertuang dalam buku. Buku merupakan jendela ilmu karena dari sanalah kalian akan meraup banyak sekali wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Jadilah generasi yang gemar membaca. Mengapa? Membaca akan mendatangkan banyak manfaat seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, dan menambah peluang untuk sukses di masa depan. Membaca juga mampu menambah konsentrasi dan daya ingat serta melatih kecerdasan memori kita. Semua tokoh besar nasional maupun dunia pasti punya kegemaran membaca. Contohnya Bapak B.J. Habibie yang di perpustakaan pribadinya mengoleksi 5.000 buku. Teman-teman, apabila selama ini kalian banyak menghabiskan luang waktu untuk bermain game atau bersenda di ruang belakang, maka mulai sekarang haruslah untuk membaca buku. Semoga dengan gemar membaca buku kalian menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pidato yang tadi saya bacakan juga terdapat struktur untuk paragraf pertama dan juga kedua itu termasuk ke dalam sebuah pendahuluan. Lalu untuk paragraf ketiga dan keempat itu termasuk ke dalam isi, dan paragraf terakhir itu terdapat sebuah penutup. Nah, dari kesimpulan yang pidato saya sampaikan tadi yaitu, jadi kita diarahkan untuk lebih gemar membaca buku karena dengan membaca buku kita akan mendapatkan wawasan yang luas dan menambah kemampuan berpikir, juga dapat membesarkan peluang sukses di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor 2 boleh. Karena pidatonya kan sama ya, jadi nggak usah dibacain nggak apa-apa. Kamu jelasin strukturnya, lalu kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Struktur kan Iya. pada paragraf pertama itu pembukaan, bisa dilihat karena ada assalamualaikum. Yang kedua, paragraf kedua, 3 dan 4 memuat isi, dan yang paragraf kelima atau terakhir yaitu penutup. Baik, saya lanjutkan ke kesimpulan dari pidato yang telah dibacakan oleh Jul. Kesimpulannya adalah membaca merupakan hal yang sangat penting karena manfaatnya sangat banyak, seperti menambah wawasan, berpikir kritis, dan masih banyak lainnya. Membaca juga bisa meningkatkan kinerja otak anak karena membaca membantu untuk otak terus berputar sehingga otaknya akan terus terlola. Generasi yang baik adalah generasi yang gemar membaca buku. Daripada bermain game online saja seperti Asmir, lebih baik membuka jendela dengan membaca buku. Terima kasih. Asmir kayaknya tinggi banget ya, dengan membaca buku.
Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari teks pidato itu, kita harus sering membaca buku. Nah, untuk proyek yang kedua, kalian membuat teks pidato ini dikerjakan di rumah ya sebagai PR. Kalian membuat teks pidato persuasif dan menyampaikannya dengan metode membaca naskah. Jadi kalian baca aja, tidak usah dihafal, tidak apa-apa. Lalu upload ke media sosial berupa video. Uploadnya di mana? Di IG bisa, TikTok bisa, terserah ya. Yang penting ya boleh. Yang penting nanti di captionnya sertakan nama, terus kelas dan identitas lainnya. Jangan lupa kalau tag di IG, upload di IG tag ibu, jangan lupa follow ya. Bu temanya apa Bu? Apa? Sosial. Temanya dibebaskan. Dibebaskan. Sudah paham mengenai tugasnya? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dari materi sebelumnya? Ya. Bagus sekali ini sudah paham ya. Oke. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Kalau begitu saya akhiri pembelajaran kali ini. Ditutup dengan doa terlebih dahulu ya. KM-nya tolong pimpin kembali. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Jika sudah, doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.